Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang, sebelum kami melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami rindu untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun terus setiap kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Tuhanlah kebanggaanku. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 39, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Hizkia yang tadinya adalah seorang pendoa syafaat yang luar biasa, yang dapat menangis dan menggerakkan hati Tuhan, sehingga dia yang tervonis mati, namun kemudian bisa diperpanjang hidup 15 tahun lagi. Namun kemudian, kisahnya berlanjut. Terjadilah kemudian di mana Raja Babel mengirimkan utusan untuk memberi selamat kepada Raja Hizkia yang dahulu sakit keras. Namun sekarang, telah hidup dan sehat kembali. Saat itu, menyambut utusan Raja Babel, sukacita Hizkia melimpah ruah. Kemudian, dipertontonkanlah semua yang ada di dalam istananya. Salah satu cara paling sederhana untuk mendeteksi kedalaman hati nurani kita sendiri adalah dengan memperhatikan diri sendiri, yaitu apa yang kita bicarakan dan juga kita perlihatkan kepada orang lain. Seringkali perkataan kita dan hal-hal yang kita coba untuk dilihat atau dimengerti oleh orang lain tentang kita, itulah yang kita banggakan atau megahkan. Di kalangan para kaum hedon saat ini, gaya hidup yang suka pamer atau yang biasa kita kenal sebagai flexing, sebenarnya adalah sifat keangkuhan yang berbangga akan hal-hal duniawi seperti kemewahan, kemegahan, dan lain sebagainya. Tidak selalu mereka itu kaya raya, tapi banyak juga yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi suka pamer kekayaan. Bagi mereka, semboyan hidup mereka adalah biar miskin asal sombong. Sesungguhnya, gaya hidup flexing itu sangat berbeda dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24 berkata, tetapi siapa yang mau bermegah atau berbangga, baiklah bermegah karena yang berikut.
bahwa Ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Hizkia memang sudah disembuhkan Tuhan, namun penyakit keangkuhan di dalam hatinya itu belum sembuh. Itulah yang menjadi batu sandungan bagi hidupnya. Pagi ini, marilah kita memeriksa kedalaman hati kita sendiri. Pastikan jangan ada satu perkara pun yang dapat kita banggakan kecuali Tuhan sendiri. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami terus mengingat dan terus belajar melakukan kebenaran firman-Mu, agar yang kami banggakan hanya Engkau saja yang kami miliki. Amin. Jesus loves you and so do I.